Kuntilanak di Desa Sembilan Malam. Desa Sembilan Malam terletak jauh dari keramaian kota, tersembunyi di balik bukit dan hutan lebat yang tak pernah dijamah sepenuhnya. Nama desa itu terdengar aneh, bahkan menyeramkan. Tapi bagi warga sekitar, nama itu adalah peringatan bahwa setiap 9 malam sekali, sesuatu yang kelam akan datang. Sesuatu yang tidak boleh disebutkan namanya sembarangan. Rani, seorang jurnalis muda dari Jakarta, tidak percaya takhayul. Ia datang ke desa itu dengan satu tujuan, membongkar mitos kuntilanak yang selama ini dipercaya masyarakat. Menurutnya, ini hanya kisah lama yang digunakan untuk menakut-nakuti orang dan menjaga tradisi. Ia membawa kamera, alat perekam, dan skeptisisme yang tebal. Namun, penduduk desa tidak menyambutnya dengan tangan terbuka. Mereka enggan berbicara panjang, apalagi saat ia mulai menanyakan tentang malam ke-9. Hanya satu orang yang mau berbicara, Wira, pemuda desa yang pernah kehilangan adiknya secara misterius. Sang adik menghilang tepat di malam ke-9 setelah terdengar suara tangisan dari hutan. Aku dengar suara perempuan menangis. Adikku mengejarnya, lalu hilang begitu saja, kata Wira, matanya kosong menatap pepohonan. Rani, penasaran dan keras kepala, memutuskan untuk menunggu malam ke-9. Dia menyiapkan kamera di sekitar rumah warga dan mendirikan tenda kecil dekat hutan. Malam itu sunyi. Terlalu sunyi. Lalu suara itu datang. Tangisan lirih perempuan menggema dari dalam hutan. Tidak seperti suara rekaman atau angin, ini terdengar nyata, menyayat hati. Saat Rani mencoba merekam, tiba-tiba kabut tebal muncul. Dari kejauhan, ia melihat sosok wanita berbaju putih, rambut panjang menutupi wajah, berdiri mematung. Matanya merah menyala di balik rambut kusut. Rani membeku. Keesokan harinya ia bangun di depan tenda dengan rekaman yang terhapus. Tak ada bukti, hanya ingatan samar. Ia mulai bertanya-tanya apakah ini semua nyata. Rani mencari tahu lebih dalam dan menemukan makam tua di pinggiran hutan. Di sana ia bertemu Bu Karta, dukun desa yang sudah tua dan setengah buta. Bu Karta mengatakan bahwa kuntilanak itu dulunya adalah seorang wanita muda yang dibunuh karena hamil tanpa suami. Ia dikubur hidup-hidup oleh keluarganya sendiri karena malu. Anaknya diambil paksa, dibuang, dibawa keluar desa. Arwahnya masih mencari, bisik Bu Karta. Rani merasa gemetar. Ia mencocokkan tanggal dan tempat. Dan sebuah kenyataan menghantamnya seperti petir. Ia sendiri adalah anak yang dimaksud. Ia diadopsi sejak bayi dan ibunya adalah arwah itu. Malam berikutnya kuntilanak itu muncul lagi. Tapi kali ini tidak marah. Ia menangis bukan karena dendam, tapi karena rindu. Sosoknya perlahan mendekat Rani, mengelus pipinya dengan tangan dingin. Aku mencarimu, anakku. Tangisan berubah menjadi jeritan panjang saat matahari mulai muncul. Arwah itu menghilang, meninggalkan angin dingin dan jejak air mata di pipi Rani. Sejak malam itu, tangisan kuntilanak tidak pernah terdengar lagi di Desa 9 Malam. Tapi Rani tahu, di dalam hatinya ada luka lama yang tak akan pernah benar-benar sembuh.